Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini kembali kita sama-sama menyembah Tuhan. Percaya setiap kita dikasihi Tuhan, setiap kita istimewa. Karenanya jalani hidup dengan penuh semangat. Pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang bersama kami, Engkau Allah yang selalu setia. Besar kasih-Mu Tuhan, indah karya-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, puji-Engkau, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran
Setiap saat, setiap waktu Tuhan, Kau Tuhan yang ditinggikan. Kau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yesus selalu hadir. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
ada di pihak kami. Yesus, terima kasih. Tak akan kami takut, tak akan kami gentar, sebab Kau beserta, sebab Kau Immanuel, Allah yang bersama kami. Oh Tuhan Yesus, oh terima kasih Yesus. Kaulah harapan, Kaulah gunung perlindungan. Ya Rabba ya syikir. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat
Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sorak-sorai bagi Yesus dan Raja kita, Dialah yang dahsyat. Ada pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan pada pagi hari ini bersatu hati Tuhan untuk mendoakan setiap pekerjaan-Mu Tuhan yang ada di gereja ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Kau sendiri Tuhan yang sudah memilih pemimpin yang terpilih Tuhan. Kami percaya ini semua karena rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau akan memimpin negara ini Tuhan dengan benar. Dan Kau akan memakai para pemimpin-pemimpin nantinya Tuhan untuk bisa membawa negara ini lebih maju lagi Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati kota Semarang Tuhan di mana kami tinggal Tuhan. Memberikan kedamaian Tuhan untuk kota kami Semarang ini Tuhan. Berikan kami damai sejahtera daripada Engkau Tuhan dan ketentraman Tuhan. Dan Kau sendiri yang akan pakai terus para pemimpin yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan-Mu Tuhan yang ada di tempat ini di Gereja Efrata Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam rencana-rencana untuk beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri Tuhan yang campur tangan apa yang kami butuhkan Tuhan. Kau sediakan semuanya Tuhan. Dan Kau selalu mencukupkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka semua Tuhan penyertaan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Kiranya di hari-hari ini mungkin jemaat lagi menghadapi pergumulan apa yang mereka alami Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang menolong mereka semua Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Trivena Tuhan. Kami percaya Tuhan di masa tuanya Tuhan Kau selalu melindungi, Kau selalu menjagai Oma Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Kau akan memberikan hikmat daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan Kau akan memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Handoyo Lim Tuhan. Kiranya Kau akan terus memberikan hikmat untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dan apa yang hamba-Mu memiliki kerinduan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan. Dan Kau juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang membantu pelayanan yang ada di tempat ini. Berikan kami semua Tuhan kesatuan Tuhan untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami yang ada di tempat ini. Dan juga Kau akan memberkati majelis yang ada Tuhan. Kiranya Kau memberikan hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau akan terus memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menjadi berkat untuk kami semua Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Kiranya Kau terus pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan untuk bisa menjadikan berkat untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bertemu di saat teduh pemuritan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini.
hari-hari ini kita sedang belajar tentang perkataan yang membangun, ya, perkataan tentang firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, ya, menjaga perkataan kita supaya hidup kita lebih baik. Dan mari kita belajar tentang perkataan yang membangun. Saudaraku, di Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa mengembangkannya akan memakan buahnya. Saudaraku, jadi perkataan kita itu menentukan siapa diri kita. Perkataan kita menentukan siapa diri kita, saudara. Kalau kita menjadi orang yang perkataannya tidak baik, perkataannya kotor, perkataannya sering mengumpat, maka orang akan menilai kita dari hal itu, saudaraku. Kenapa? Karena orang melihat yang di luar, orang melihat apa yang kita keluarkan, saudara. Kalau perkataan kita tidak terkontrol, maka orang akan bisa menilai seberapa kapasitas kita, seberapa kira-kira baik dan buruknya kita, saudaraku. Ya, saudaraku, ada sebuah ungkapan, ya, mulutmu harimaumu. Nah, ini sebuah ungkapan yang sering kita dengar, ya. Kadang kita menasihati orang juga, hati-hati jaga mulutmu, ya, karena apa yang kamu katakan kadang bisa balik ke dirimu sendiri, ya. Apa yang kamu ukurkan ke orang lain itu akan diukurkan kepadamu, saudaraku. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, dengan mulut kita, ya, saudaraku. Masih ingat ini, saudaraku? Ya, Basuki Cahayapurnama. Ya, kalau dulu dikenal Ahok, ya, Gubernur DKI sampai tahun 2017 kalau nggak salah, ya. Ini adalah orang yang hebat, saudaraku. Ya, orang yang pintar, orang yang cerdas. Ya, kalau dia bekerja luar biasa, pemikiran, ide-idenya brilian, saudaraku. Ya, nggak menunda-nunda pekerjaan, ya, bagus, memikirkan rakyat. Tapi kenapa dia begitu dibenci banyak orang, ya, dibenci banyak orang? Karena orang itu mengaitkan dengan perkataannya yang kasar, saudaraku. Ya, orang menilai dia kasar, ya. Kalau marah tidak terkontrol, tidak terkendali, ya, orang banyak tersinggung, ya. Banyak sisi baiknya dari Pak Ahok ini, banyak sekali, saudara, kelebihannya, ya. Tapi hal yang sepele itu merusak penilaian orang tentang dirinya, saudaraku. Ya, dia dinilai orang yang kasar, orang yang sering mengumpat, ya, misu-misui, ya, dan tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol dirinya, saudaraku. Nah, akhirnya itu membuat dirinya banyak musuh. Nah, mari kita belajar, ya, mengendalikan perkataan kita, saudaraku. Pentingnya perkataan itu dikontrol adalah supaya hari-hari kita yang baik, ya, dan menjadi penuh berkat. Kalau hidup kita di hari-hari kita selalu berkatakan yang baik di mana, yang berkata yang jahat di mana-mana, ngomongnya kasar, ketemu teman kasar, ketemu saudara misuh-misuh, ya, di rumah marah-marah, ya, tidak bisa mengendalikan diri, ya. Ada orang ngomong sedikit sudah langsung naik pitam, ya. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, saudaraku. Jadi
penting untuk menjaga perkataan kita supaya hari kita menjadi hari yang baik, hari yang damai, hari yang penuh berkat. Ya, orang ketemu kita itu nyaman, orang ketemu kita itu tidak sebel, ya, tidak tidak takut, ya, karena kita dimanapun kita berada, orang menjadi sukacita, orang menjadi damai, ya. Perkataan kita itu tidak membuat orang lain itu emosi, saudaraku. Ya, perkataan kita itu membuat orang itu seneng, ya, membuat orang itu terberkati, terbangun hidupnya, ya, karena mungkin kita memotivasi orang lain, bukan perkataan yang memancing emosi, ya. Lagi ngobrol enak-enak, orang jadi marah karena kita tidak bisa mengontrol diri kita. Amsal 15 ayat yang pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, saudaraku, kendalikan diri Anda supaya Anda lemah lembut, Anda bisa menahan, menguasai diri, ya. Berkata, ya, dari lidah Anda, dari bibir Anda, mulut Anda, itu hal yang baik, hal yang membangun, ya. Maka orang lain kalau ketemu kita nyaman, tidak emosi, ya, malah ingin selalu dekat, ya, ingin selalu berkumpul dengan kita, saudaraku. Nah, perkataan itu juga bisa membuat penyakit kita sembuh, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau perkataan kita itu menyenangkan orang lain, membangun orang lain, nah itu membantu orang lain untuk tetap sehat, ya, saudaraku. Perkataan yang menyenangkan adalah sebuah sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, kata Amsal. Nah, saudaraku, mari berkata yang baik, ya. Perkataan kita itu juga bisa mendatangkan berkat atau kutuk, saudaraku. Ya, perkataan kita kadang kita mengumpat, ya, mengutuk orang lain. Nek orang Jawa itu apa, ya, ngutuki orang lain, ya. Wah, kowe awas ya, kowe nak kowe kena apa jenenge kena hukumannya Gusti, atau apalah, mendoakan yang jelek kepada orang lain, ya. Itu keluar dari mulut kita, saudaraku. Alangkah baiknya jika mulut kita, ya, memperkatakan berkat, ya, memperkatakan kebaikan, ya, buat keluarga kita, ya, buat anak istri kita, ya, buat orang tua kita atau siapapun orang yang kita kenal. Biarlah perkataan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku, jadi dengan lidah kita memuji Tuhan, ya, dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Itu keluar dari mulut yang sama, saudara. Jadi tetap mari gunakan perkataan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan selalu kata-kata umpatan, jangan selalu kata-kata yang mengutuki orang lain, saudaraku. Jangan, ya. Walaupun mungkin kita disakiti, tapi mari kita belajar untuk tetap berkata-kata, karena perkataan kita itu mempunyai kuasa, saudaraku. Perkataan kita itu punya kuasa untuk membangun atau meruntuhkan orang lain. Jadi harus kita jaga, saudaraku. Perkataan kita bisa orang yang menggebu-gebu bisa menjadi orang yang tidak punya semangat karena kita memperkatakan hal yang merendahkan, hal yang mengintimidasi, ya, membuat orang tidak bersemangat lagi. Jadi kita harus menjaga perkataan kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita menjaga perkataan kita? Jagalah hati, isi pikiran dengan firman Tuhan, saudaraku. Amsal 4 ayat 23 berkata, janganlah hatimu
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi kalau hati kita mengatakan hal yang baik, hal yang membangun orang lain, maka seperti yang tadi, ya, orang akan bisa melihat, menentukan siapa diri kita dari apa yang kita lakukan, daripada yang kita ucapkan, saudaraku. Ya, karena apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita. Ya, saudaraku. Jadi dari hati kita itu mengalir, ya, dan itu sesuatu yang membuat kutuk atau mengatakan berkat itu tergantung dari hati kita, isi pikiran kita dengan firman Allah. Ya, saudaraku, karena kalau kita berkata yang baik, membangun yang baik, maka orang akan selalu terbangun hidupnya, selalu merindukan ketemu dengan kita, karena kita adalah orang yang selalu membangun, saudaraku. Nah, yang berikutnya apa? Seleksi apa yang Anda dengar, saudaraku. Jadi kalau Anda sedang menerima suatu berita atau menerima suatu informasi, ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, saudaraku. Ya, Anda harus menyeleksi, ya, benar nggak itu, betul nggak itu, ya. Jangan orang dilaporin orang hal yang jelek tentang diri Anda langsung marah, Anda langsung naik pitam, Anda langsung tidak bisa mengendalikan diri. Jangan. Jadi belajar ketika ada informasi, ada yang memberi sesuatu informasi, jangan yang jelek, jangan langsung untuk merespon dengan cepat, saudaraku. Karena belum tentu orang yang memberi informasi itu benar, ya. Belum tentu orang yang memberi informasi itu tulus, saudaraku. Maksudnya adalah ketika dia memberi informasi itu benar nggak, memang dia tujuannya hanya memberi informasi. Jangan-jangan tujuannya adalah untuk mengadu domba kita, tujuannya adalah untuk memberi ngobongi hati kita, ngobong hati kita. Nah, kita harus selektif, kita harus jangan cepat untuk merespon, cepat untuk percaya. Kita harus belajar untuk menelaah, ya, belajar untuk mendengar dari dua arah, saudara. Ya, jangan cepat menyimpulkan, karena nanti Anda akan menyesal, saudaraku. Ya, Anda akan menyesal. Ya. Selanjutnya adalah berpikirlah sebelum berkata-kata. Maksudnya adalah ketika Anda mau bicara dengan seseorang, Anda harus tahu orang yang Anda hadapi seperti apa. Kira-kira kalau saya ngomong A, responnya bagaimana? B bagaimana? C bagaimana? Harus berpikir dulu, ya, harus menelaah dulu. Jangan asal ngomong, saudaraku. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat 3, saudara. Jadi jaga perkataan kita, ya, jangan asal, ya. Kita harus bisa membedakan. Kita bicara dengan orang tua, kita bicara dengan pemimpin kita bicara dengan anak kita, istri kita, harus ada perbedaan, saudaraku. Ya, nek orang Jawa bilang itu harus ada toto kramane, saudaraku. Jadi kalau nggak tahu, saya kurang fasih bahasa Jawa, ya, tapi ada yang namanya kromo inggil lah, ya. Ada yang Jawa ngoko, ya, apalagi banyak kayaknya. Nah, jadi kita harus berpikir, ya, kita harus menelaah, ya, sebelum kita berkata-kata. Kalau saya ngomong begini tuh kira-kira respon orangnya bagaimana? Sopan enggak?
baik enggak. Nah, kita harus bisa begitu, saudaraku. Nah, yang berikutnya adalah perkatakan iman dan firman Tuhan. Jadi setiap saat dalam hidup kita berkata tentang iman kita kepada Tuhan, ya, tentang firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita, saudaraku. Karena itu akan memperkuat iman kita kepada Tuhan, ya. Kita mengalami terobosan dalam hidup kalau kita berkatakan iman dan firman Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kesaksian, ya, dari jemaat Tuhan Bu Diah Inawati yang setiap hari dia memperkatakan firman Tuhan, ya, dengan beriman dan percaya, dan akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Mari kita dengar kesaksiannya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyatakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Saya divonis kanker untuk yang kedua kalinya. Itu membuat saya syok. Saya sudah putus harapan, dan di saat vonis itu saya harus menjalani kemoterapi, sehingga saya harus mengalami rontok rambut, gundul, ya, dan untuk tiap 3 minggu sekali itu saya harus ngulang lagi kemoterapi. Kalau kondisinya tidak bagus, saya juga harus mensupport lagi. Di saat itu saya betul-betul berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mempunyai rencana yang baik. Dan pernah untuk di waktu kemo yang keempat, saya itu sudah menyerah. Karena jarum dimasukin itu tidak bisa. Sampai jarum yang ke-9 saya sudah teriak-teriak. Tiap jarum dimasukkan tidak mendapatkan darah, dan saya harus mengulang terus. Tapi saya waktu itu saya berdoa, saya berteriak, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan mendengar doa saya yang singkat itu. Saya percaya Tuhan itu selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan akhirnya saya bisa lanjut kemo untuk yang ke-5, ke-6, dan Tuhan menyatakan, saya percaya, saya perkatakan iman terus tiap hari. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, dan asalku jamah jubahnya saya juga sembuh. Seperti wanita pendarahan 12 tahun saja sembuh, saya beriman saya pasti sembuh. Dan ternyata dengan perkataan iman yang sesuai dengan Pak Gembala sampaikan, bahwa kita harus perkatakan firman itu setiap hari, dan itu saya imanin setiap hari. Dan akhirnya saya mengalami kesembuhan. Sampai hari ini saya sehat, saya kuat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka dari itu, apapun masalah kita, baik masalah keluarga, sakit penyakit, atau masalah keuangan, kita wajib perkatakan firman, dan kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam setiap kehidupan saya. Amin. Nah, saudaraku, itu kesaksian Ibu Dianawati, di mana di tengah beliau mengalami sakit penyakit, ya, beliau tidak pantang menyerah. Beliau memperkatakan kebenaran firman Tuhan, ya, percaya tidak menyerah, dan akhirnya mengalami mujizat kesembuhan dari kanker, saudaraku. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini keuntungannya, saudaraku, kalau kita mengatakan firman Tuhan setiap hari, ya, merenungkannya setiap hari, ya, supaya apa? Supaya hidup kita itu hati-hati, hidup kita itu ada alarmnya, saudaraku, karena hidup kita itu kaya dengan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kita, ya. Perjalanan kita akan berhasil dan kita akan selalu beruntung mendapatkan pertolongan Tuhan.
Ya, jadi jangan cemu-cemu untuk selalu memperkatakan firman Tuhan dalam hidup Anda. Ya, mulai membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif, saudaraku. Ya, perkataan yang positif mulai Anda bangun dalam hidup Anda. Ya, kalau Anda memang perlu memberi masukan, memberi kritik, berilah kritik yang membangun, ya, yang membuat orang lain termotivasi, bukan terintimidasi, saudaraku. Beri kritik yang membangun, teguran yang penuh kasih, dan nasihat yang membangkitkan semangat, saudaraku. Ya, sebuah kalimat, saudaraku, bila perkataan positif dan negatif sama-sama berdampak besar, bukankah lebih baik kita memilih perkataan yang positif? Apalagi memperkatakan firman Tuhan, itu akan membangun roh kita. Ya, selalu berpikirannya positif, karena itu akan memberi dampak dalam hidup Anda. Ya, perkataan positif itu akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, bukan pertengkaran, mendatangkan optimisme, bukan pesimis, mendatangkan kekuatan, keberanian, ya, bukan kekhawatiran atau ketakutan, mendatangkan kasih. Ya, karena kita mengatakannya positif, yang baik, yang terjadi adalah kasih, bukan suatu kebencian. Nah, mari hari-hari ini kita perkatakan firman Tuhan, ya, itu lebih baik setiap hari, ya, supaya hidup kita mendapat terobosannya daripada Tuhan, dan hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudaraku. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami terus mau belajar untuk berkatakan firman-Mu, Tuhan, supaya perkataan yang keluar dari hidup kami adalah perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan iman, perkataan yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa jika kami dekat dengan Engkau, merenungkan firman-Mu siang dan malam, Engkau akan menyertai kami dan hidup kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan buat sharing firman-Mu pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan, dan kesempatan boleh memuji menyembah-Mu. Kami percaya kasih-Mu baru pagi ini, rahmat-Mu baru. Tuhan membawa kami semakin naik dan semakin naik. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini, khususnya Mbak Pak Agus Wita sudah sharing firman.
kiranya hidupnya makin menyenangkan Engkau, mengalami kuasa dalam firman Tuhan, mengalami segala yang terbaik dari Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, biar apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan kami akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Kami akan makin naik dan semakin naik, dan selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.